Pemirsa, sejumlah masalah ditemui terkait penyelenggaraan pemilihan umum di luar negeri. Selain masalah daftar pemilih serta berbagai dugaan kecurangan mewarnai penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Kita akan membahasnya bersama dengan Perkumpulan Jaga Pemilu yang juga Migran Care, Trisna Dwi Yuni. Selamat sore Mbak Trisna. Selamat sore, Mbak Vera. Mbak Trisna, sejak 10 Februari kita ketahui bahwa Migran Care ini mengirimkan tim pemantau pemilu di luar negeri dan wilayah perbatasan. Dan wilayah yang dipantau ini terutama wilayah dengan DPTLN terbanyak dari pekerja migran. Lalu apa sejauh ini hasil temuan dari Migran Care? Selamat sore, Mbak Vera dan para pemirsa. Jadi banyak sekali kami temukan upaya-upaya kecurangan pemilu yang dilakukan oleh oknum-oknum. Kami dari jauh-jauh hari telah mewanti-wanti bahwa persoalan data itu menjadi persoalan yang penting, menjadi indikator awal untuk menakar kelancaran pemilu. Ini sudah kami ingatkan jauh-jauh hari. Selain itu ada upaya mobilisasi suara yang juga dilakukan, yang kami temukan di wilayah Kuala Lumpur. Selain itu kami juga menemukan ada beberapa caleg yang kampanye di lokasi TPS. Padahal caleg tersebut tidak melakukan pencoblosan di wilayah Kuala Lumpur. Nah, tentunya data ganda alamat yang tidak ditemukan juga menjadi faktor utama adanya kecurangan pemilu. Dan juga yang paling krusial, kami juga menemukan upaya-upaya perdagangan surat suara di Kuala Lumpur. Selain itu, hari ini tanggal 13 Februari saya sedang berada di Hong Kong untuk langsung melakukan pemantauan pemilu. Banyak pekerja migran yang akhirnya pulang ke rumah kembali karena dia kecewa, dia tidak bisa melakukan hak pilihnya di KJRI. Dalam hal ini TPS, keempat TPS, keseluruhan ada 4 TPS dilakukan di KJRI. Nah, pada prosesnya para pekerja migran ternyata terdaftar di dalam metode pos, namun mereka tidak mendapatkan surat suara di alamat mereka. Dan ketika dilakukan registrasi ulang, mereka akhirnya banyak yang disuruh pulang atau ini silakan saja menunggu di rumah. Nanti akan kami registrasi lagi, akan kami kirimkan lagi surat suara tersebut. Namun tentu ini cukup mustahil karena mepetnya waktu penghitungan yang sudah 2 hari lagi. Itu juga membuat mereka kecewa. Ini juga abai pada keadaan pekerja migran. Saya bisa nyatakan bahwa pemilu Indonesia 2024 ini merupakan pemilu yang cukup buruk sepanjang sejarah pemilu Indonesia di luar negeri. Begitu, Mbak. Oke, menarik tadi untuk hasil temuan dari Migran Care begitu ya, terutama perdagangan surat suara di Malaysia. Kita ketahui sejauh ini di Malaysia hampir 2.000 surat suara capres dicoblos pihak tidak berwenang. Kemudian di Kuala Lumpur sejumlah surat suara menggunakan metode pos dicoblos juga oleh orang tidak dikenal. Nah, mengaitkan hal ini dengan perdagangan surat suara yang di Malaysia, Anda ketahui seperti apa sebetulnya? Iya, sejak pemantauan kami setelah memantau sejak 2004, 2009, 2014 dan 2019 dan pada kali ini terakhir 2024, kami sudah mengingatkan bahwa metode pos merupakan metode yang rawan sekali, rawan kecurangan, rawan terjadi perdagangan surat suara karena pengawasan. Tidak ada proses pengawasan yang jelas bagaimana surat suara terkirimkan atau tidak terkirimkan. Nah, kami mempunyai satu video yang menunjukkan bahwa lokasi pengiriman surat suara ke dalam satu kotak surat suara itu sangat tidak memadai. Jadi tidak bisa dipastikan bahwa seseorang tersebut benar-benar menerima surat suaranya atas nama dirinya sendiri. Bahkan yang kami temukan juga ada satu orang menerima 10 surat suara. Dan ketidak memadainya ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk melakukan perdagangan surat suara.
Itu Oknum Mbak ini yang apakah kami PPLN terima. setempat atau siapa? Tentunya kalau siapanya kami hanya menyebut itu adalah oknum yang sangat tidak bertanggung jawab mencederai demokrasi dari proses demokrasi ini, gitu Mbak. Hmm. Untuk perdagangan Itu suara di kami Malaysia ini ya, berapa sebetulnya yang diperdagangkan untuk satu surat suara saja? yang diperdagangkan ada istilahnya yang kami sebut ada satu pengepul suara yang mengumpulkan surat suara dengan metode pos sehingga itu akan diperjualbelikan. Begitu Mbak untuk metodenya. Bahkan harganya bisa sampai 100 ringgit kalau ditaksir dalam bentuk bentuk mata uang ya Mbak. Satu surat suara harganya 100 ringgit begitu ya? Iya, up to 100 ringgit. Dan kalau metode pos ini banyak sekali kebolongannya dalam hal ini pengawasannya karena tidak ada status misal dia sudah sampai mana, lalu sudah terkirim atau belum. Agaknya sebenarnya negara ini lebih canggih toko online daripada satu struktur penyelenggaraan pemilu ini karena tidak bisa memantau bagaimana suaranya telah terdistribusi atau tidak. Seperti contohnya di Hong Kong ini sendiri. Jadi ketika pos orang dengan metode pos diregistrasi ulang lagi, apakah pos tersebut kembali kepada pengirim, artinya kembali kepada KPU, maka ia diperbolehkan untuk memperoleh surat suara. Namun apabila dia tertulis terkirim, dia tidak akan mendapatkan surat suara. Padahal nyatanya para pekerja migran kita tidak menerima satu suara pun. Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Di manakah letak surat suara dari para pekerja migran atau para warga negara yang ada di luar negeri? Begitu, Mbak. Oke. Dari hasil temuan yang dimiliki oleh Migran Care ini, kemudian tindak lanjutnya apa yang sejauh ini sudah dilakukan, Mbak Trisna? Dalam penemuan beberapa data ganda, kami telah melaporkan kepada Bawaslu. Ada dua yang kami laporkan, penemuan data ganda di New York dan penemuan data ganda di Johor Bahru, Malaysia. Tentunya kami akan melaporkan ini, yang dapat kami laporkan karena subjeknya jelas. Kami akan melaporkan ada caleg yang kampanye di Kuala Lumpur waktu itu di lokasi TPS. Itu tentunya itu merupakan pelanggaran pemilu yang cukup berat. Lalu untuk perdagangan surat suara, mobilisasi surat suara itu akan kami laporkan kepada publik dan kami laporkan secara formal kepada Bawaslu karena kami juga sebagai pemantau resmi yang terakreditasi oleh Bawaslu. Begitu, Mbak. Lalu untuk melihat tingkat dari partisipasi ya, jumlah partisipasi WNI di luar negeri, apakah ada kenaikan jika dibandingkan dengan pemilu tahun 2019 lalu dari pantauan Migran Care? Ya, ada kenaikan kecurangan yang cukup masif di sini. Dari temuan beberapa tahun lalu, banyak temuan-temuan baru yang tentunya ini sangat merugikan sekali hak-hak politik dari pekerja migran. Saya melihat banyak sekali kekecewaan dari pekerja migran yang ada di Hong Kong maupun Malaysia, bahwa ketika ia disuruh balik ke rumahnya, dia sangat marah sekali. Banyak sekali saya temui kemarahan di beberapa lokasi TPS ini. Sehingga banyak lagi temuan yang kami rasa dan kami himpun dalam suatu statistik per tahun penyelenggaraan pemilu. Inilah pemilu yang banyak sekali terjadi kecurangan secara masif. Begitu, Mbak. Oke, tingkat kecurangan di 2024 dibandingkan dengan 2019 jauh lebih tinggi begitu ya. Tapi bagaimana dengan tingkat partisipasinya kalau dilihat? Jika kita lihat partisipasi, kalau kemarin kami melihat di Kuala Lumpur metode pos, ia terverifikasi terdaftar dengan metode pos, namun dia datang ke TPS berduyun-duyun tanpa verifikasi yang jelas. PPLN Kuala Lumpur mengizinkan ia masuk dan melakukan pencoblosan. Namun itu kita tanpa verifikasi yang jelas, apakah ia merupakan pos dengan dia benar-benar telah memilih atau belum. Nah, beda hal dengan Hong Kong yang ternyata PPLN-nya sangat ketat sekali.
banyak yang mengakibatkan banyaknya pulangnya pekerja migran kembali ke rumah untuk menanyakan kembali apakah pos saya sudah datang, apakah surat suara saya sudah datang, sehingga itu juga kita lihat bahwa bisa kita nyatakan partisipasi dari pemilih di luar negeri khususnya di Hong Kong ini menurun. Mari kita coba lihat besok pagi, saya akan melakukan pantauan kembali berapa orang yang datang ke TPS dan berapa orang yang sudah melakukan pemilihan di pos. Jika kita lihat di TPS, yang terdaftar dalam DPT di TPS ada sekitar 2.390, dari total DPT adalah 13.390, artinya ada 11.000 pos dan jika dalam pantauan kami, penglihatan kami, rasanya tidak sampai 1.000 yang datang di TPS. Sedangkan yang di TPS sendiri dengan total DPT 2.390 begitu. Oke, dari data-data dan temuan-temuan yang disampaikan oleh Mbak Trisna ini kan tidak main-main ya, tuduhannya berbagai macam kecurangan dari data ganda, kemudian perdagangan surat suara. Bagaimana dengan bukti-buktinya? Apakah memang dilengkapi dengan bukti yang kuat sehingga nanti ketika tadi dikatakan akan melanjutkan prosesnya kemudian ke Bawaslu, ini bisa dihasilkan begitu ya keputusan bahwa memang benar ada terjadi kecurangan di sana dan dibatalkan hasil suaranya? Baik, Mbak. Betul. Kami telah juga melengkapi data-data kami. Jadi dalam pemantauan kami, dalam bimbingan teknis kepada beberapa tim yang kami lakukan, nah kami juga menghimbau pada para pemantau dari Migran Care khususnya untuk melakukan dokumentasi yang secara memadai. Ada foto, ada video, ada banyak lagi bukti-bukti yang kami miliki. Begitu. Jadi dijamin dengan bukti ya, bukan hanya sekedar ada di Hong Kong, Mbak. Dalam hal ini kami menyayangkan karena minimnya sosialisasi yang dilakukan kepada para pekerja migran atau para WNI yang ada di luar negeri. Ini justru berbanding terbalik dengan beberapa kali kunjungan yang dilakukan oleh PPLN, BIMTEK, namun hasilnya berbanding terbalik. Bahkan kami juga tadi menyaksikan ada konsumsi yang dibagikan oleh para PPLN, akhirnya para pemilih warga negara yang telah mencoblos ataupun yang antri menunggu mendapatkan satu makanan ini, anggaran ini tentunya tidak main-main gitu. Jika anggaran tersebut digunakan untuk sosialisasi, saya rasa pemilih partisipasinya akan naik. Itu juga temuan kami. Dan PPLN, Panwaslu dalam hari ini, Panwaslu Hong Kong, rasanya agak mirip rasanya dengan PPLN, sehingga saya rasa tidak ada bedanya. Gitu. Padahal fungsinya jelas bahwa Panwaslu adalah mengawasi pemilu, namun ada tabrakan fungsi yang saya rasa sepertinya akhirnya fungsinya sama gitu, untuk membantu KPPS. Itu tentunya juga jadi baik. Keberadaan Panwaslunya jadi tidak berfungsi begitu ya? Kurang baik. Oke, baik. Terima kasih Mbak Trisna dan juga teman-teman Migran Care. Semoga bukti-bukti yang didapatkan nanti bisa ditelusuri lebih lanjut, ditindaklanjuti oleh Bawaslu bahwa memang ada dugaan kecurangan-kecurangan di sejumlah tempat yang tadi sudah disampaikan. Terima kasih, kita kawal bersama proses pemilu yang berlangsung di luar negeri maupun juga besok yang akan terjadi di Indonesia begitu ya. Terima kasih Mbak Trisna sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.